berimplikasi pada kehidupan pekerja serta keberlanjutan organisasi. Selanjutnya ada pengertian PHK. PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, PHK tidak dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Definisi ini menegaskan bahwa PHK tidak semata-mata berarti pemecatan, tetapi mencakup seluruh bentuk pengakhiran hubungan kerja, baik faktor penyebab pemutusan hubungan kerja. PHK dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari berakhirnya pekerja, pengusaha maupun kondisi eksternal organisasi. Antara lain ada faktor yang bersumber dari pekerja, pelanggaran disiplin pekerja, ketidakmampuan kinerja atau kompetensi, dan tindakan kriminal atau pelanggaran. Kalau faktor yang bersumber dari pengusaha ada efisiensi perusahaan, pailit atau penutup usaha dan perubahan ekonomi. Dan ada faktor eksternal, kebijakan pemerintah, perubahan regulasi dan hukum ketenagakerjaan, pendidikan sosial dan persaingan. Pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan antar kalangan PHK yang disebabkan oleh antara lain. Satu, karyawan sedang sakit, karyawan dan ibadah yang diperintahkan negaranya, karyawan menikah atau memiliki hubungan keluarga dengan pekerja lain dan orang perusahaan, karyawan hamil, melahirkan, ukuran dan karyawan menggunakan hak-hak diri sebagai pekerja seperti pendidikan, cuti dan 6. Perbedaan suku, agama, ras, 12. Jenis kelamin atau pandangan politik karena hal tersebut. Sosial dan ekonomi pemutusan hubungan. 1. Dampak terhadap pekerja. PHK menimbulkan tekanan psikologis dan emosional yang signifikan, dapat menyebabkan stres, kecemasan bahkan depresi, serta risiko kemiskinan baru apabila tidak diimbangi dengan hubungan sosial. 2. Dampak terhadap perusahaan. PHK massal dapat menurunkan moral karyawan, melemahkan loyalitas, dan menciptakan citra negatif terhadap perusahaan di mata publik. 3. Dampak terhadap masyarakat dan negara. PHK dalam jumlah besar memiliki konsekuensi makroekonomi. Meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan beban fiskal negara karena kebutuhan program bantuan sosial. Selanjutnya, strategi manajemen dalam menghadapi PHK. 1. Pendekatan preventif agar PHK tidak menjadi sumber konflik industrial. Manajemen perlu merancang strategi seperti menerapkan sistem manajemen kinerja yang adil, objektif, dan transparan. 2. Berdasarkan faktor penyebab, prosedur, dan dampak yang ditimbulkan, PHK merupakan keputusan yang memiliki pengaruh besar bagi pekerja maupun perusahaan. Oleh karena itu, PHK harus dilakukan secara bijaksana, sesuai ketentuan hukum, serta mempertimbangkan hak pekerja. Dengan pengelolaan yang baik, dampak negatif PHK dapat diminimalkan dan hubungan industrial dan harganya tetap dapat terjaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.